billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, sahabat pena yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung Ramadan yang sebentar lagi kita harus rela ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan jejak-jejak ibadah yang sudah kita torehkan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sahabat pena yang dirahmati Allah, ada rasa sedih yang menyayat-nyayat dalam hati saat Ramadan akan pergi sebentar lagi. Bicara tentang Ramadan, bicara tentang segala hal, suasana dan segala aktivitas yang mendukung ruhiyah kita, pun aktivitas berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Ramadan adalah Sahrul Quran. Berkali-kali kita bahkan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pun di mana-mana terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran, seolah-olah suasana ini sangat menghati dan akan selalu kita rindukan. Saudaraku, sahabat pena yang dirahmati Allah, kita akan mencoba untuk flashback atas sebuah kisah dalam sebuah riwayat tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu diperintahkan untuk menjaga perbatasan di medan jihad Zatur Riqa. Siapakah beliau? Ya, beliaulah Ubad bin Bashar radhiyallahu an, yang saat itu ia bergantian berjaga malam bersama seorang sahabatnya, Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Terkisah, Ubad bin Bashar meminta Ammar bin Yasir untuk tidur terlebih dahulu dan dia yang berjaga. Ketika Ubad bin Bashar merasa situasi cukup aman, ia pun mendirikan sholat. Tapi tiba-tiba datanglah seorang musyrikin yang memanahnya. Namun, Ubad bin Bashar tidak menghentikan sholatnya. Ia terus melanjutkan sholatnya. Ia hanya melepaskan anak panah itu dari tubuhnya dan kembali melanjutkan bacaan Al-Qur'annya di dalam sholat itu. Orang musyrik itu kembali memanah Ubad bin Bashar. Tapi Ubad bin Bashar lagi-lagi melepaskan anak panah dari tubuhnya sambil terus melanjutkan sholatnya. Hingga untuk yang ketiga kalinya, Ubad bin Bashar terkena panah di saat ia sudah menyelesaikan rakaat pertama dan sujud. Ketika itulah Ubad bin Bashar membangunkan Ammar bin Yasir di saat ia sedang melakukan sujud. Setelah situasi tenang, kembali Ammar bertanya pada Ubad,
Kenapa engkau tidak membangunkan aku sejak pertama kali terkena anak panah? Setelah situasi tenang kembali, Amar bertanya pada Ubad, kenapa engkau tidak membangunkan aku sejak pertama kali terkena anak panah? Ubad bin Bashar menjawab, aku sedang membaca surat ini ketika itu, dan aku tak ingin memutuskan kecuali jika aku sudah menyelesaikannya. Ketika aku sudah selesai membacanya, aku rukuk dan sujud. Ketika itulah aku membangunkanmu. Demi Allah, seandainya aku tidak dianggap menyia-nyiakan perintah Rasulullah SAW untuk menjaga perbatasan, aku lebih baik wafat jika aku belum bisa menyempurnakan bacaan Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari kisah ini, tentu saja kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa nilai termahal dari Al-Quran ada pada makna dan isinya, dan kemampuannya memberi perubahan mendasar bagi orang yang membacanya. Perubahan ini yang merekonstruksi pemikirannya, membangkitkan ruh dalam hati, melatih jiwa hingga jiwa begitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menempatkan diri sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Tentu saja, perubahan ini tidak akan terjadi hanya dengan membaca Al-Quran dengan lisan saja, tanpa mentadaburi dan menggali kandungannya. Meskipun kita menghatamkan Al-Quran berulang kali. Saudaraku, sahabat pena yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut, mudah-mudahan atsar Al-Quran yang sudah kita bangun selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini tetap melekat pada diri kita, sehingga di 11 bulan berikutnya kita akan terus bermesra dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran tanpa tapi dan tanpa nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita kekuatan untuk selalu mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.